Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hafidz Syukran Siregar, peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2021, Angkatan 2, Kelompok 4. Pada video vlog kali ini saya akan mereview tentang analisis isu kontemporer sebagai salah satu tugas individu yang diberikan oleh tutor saya, yaitu Ibu Julianti Kasihati Hasibuan, dalam kegiatan Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Nah, yang dimaksud kontemporer di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang saat ini. Tentu saja isu-isu yang terjadi pasti muncul sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan secara khusus berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai PNS pelayanan masyarakat. Apalagi salah satu tujuan reformasi birokrasi terutama untuk mengembangkan PNS yang menjadi pegawai yang transformasional, artinya PNS yang bersedia mengembangkan cita-cita dan perilaku yang bisa diteladani, mengunggah semangat serta mengembangkan makna dan tantangan bagi dirinya, merangsang dan mengeluarkan kreativitas dan berupaya melakukan inovasi, menunjukkan kepedulian, sikap apresiatif dan membantu orang lain. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari peradaban manusia. Maksud perubahan lingkungan strategis di sini yaitu terdiri dari 4 level, di mana tingkatan tersebut antara lain individu, keluarga, masyarakat, dan regional, nasional, dan dunia atau global. Dari tingkatan-tingkatan tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan global yang terjadi dewasa ini memaksa semua bangsa untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Perubahan cara pandang individu tentang tatanan berbangsa dan bernegara telah mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami pola kehidupan dan budaya yang selama ini dipertahankan atau diwariskan secara turun-menurun. Kita dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal, yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam menyikapi pengaruh-pengaruh negatif perubahan tersebut, maka kita harus memiliki modal insani, antara lain modal intelektual, seperti menambah kapasitas pengetahuan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, serta mengembangkan budaya berpikir secara cerdas. Yang kedua, modal emosional, yaitu memahami emosi diri sendiri, mengelola emosi diri dan memahami emosi orang lain, dan berinteraksi secara positif kepada orang lain. Yang ketiga, modal sosial, antara lain kesadaran sosial yaitu kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan sosial yaitu menjalin komunikasi yang baik, kemampuan mengelola konflik dan kelompok. Yang keempat, modal ketabahan. Yang kelima, modal etika atau moral, yaitu kecerdasan moral yang berupa integritas, tanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Yang keenam, modal kesehatan fisik jasmani, yaitu tetap menjaga kebugaran jasmani. Pada masa saat ini, isu-isu strategis yang rentan dihadapi oleh ASN adalah isu-isu yang berkaitan dengan korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan juga lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya berfokus pada materi korupsi, narkoba, serta terorisme atau radikalisme. Baiklah, yang pertama korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan suatu hal yang sudah turun-menurun dari zaman ke zaman, yang mengisi sejarah kelam perjalanan bangsa kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kondisi saat ini tidak hanya ada kalangan elit pemerintahan, namun hampir seluruh elemen penyelenggara negara terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Langkah-langkah hukum untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur berbagai modus operandi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil. Pada dasarnya, sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain ialah pada faktor individu, yaitu sifat tamak, moral yang lemah atas cobaan, gaya hidup yang konsumtif,
Kemudian pada faktor lingkungan yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi atau pandangan masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi. Berikut bentuk tindakan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan berkaitan dengan pemborongan. Yang terakhir gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Menerima gratifikasi tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mendapatkannya, sehingga hanya akan menguntungkan orang yang memberikannya dan melanggar hak orang lain. Dampak korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, merusak tatanan hidup bangsa, dan dapat membuat kemiskinan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus menanamkan sikap anti korupsi antara lain, yaitu bersikap jujur, menghindari perbuatan merugikan kepentingan orang lain, hindari konflik kepentingan hubungan kerja, bisnis dan rumah tangga, dan sigap melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat adanya praktik tindakan korupsi di sekitar kita. Yaitu isu yang kedua, yaitu narkoba. Narkoba atau nabza adalah merupakan suatu hal yang berkaitan. Narkoba adalah merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan nabza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Istilah narkotika berarti telah meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Penggolongan narkotika yaitu golongan 1, yang ditunjukkan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan kedua berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan ketiga berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tindak pidana narkotika adalah kejahatan induk atau kejahatan permulaan dan tidak berdiri sendiri. Artinya, kejahatan narkotika biasa diikuti dengan kejahatan lainnya atau mempunyai kejahatan turunan. Kejahatan narkotika bisa terkait dengan kejahatan terorisme, kejahatan pencucian uang, kejahatan korupsi atau gratifikasi, serta kejahatan perbankan. Ancaman daripada tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia sudah pada tingkat yang memprihatinkan. Dan apabila digambarkan tingkat ancamannya sudah tidak pada tingkat ancaman biasa tapi sudah yang tingkat kritis. Segala daya dan upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menekan laju peningkatan peredaran narkoba di Indonesia. Badan yang menangani segala bentuk tindak pidana narkotika di negara di Indonesia adalah BNN RI atau Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dalam membangun kesadaran anti narkoba, kita sebagai ASN setidaknya mampu menanamkan kesadaran anti narkoba. Salah satunya dengan ikut mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau disingkat dengan P4GN yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu dengan menanamkan 4 pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar pemberdayaan kesadaran masyarakat, pilar rehabilitasi sebagai upaya pemulihan pecandu, dan kemudian pilar pemberantasan. Isu yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan hal yang aktual dan merupakan ancaman serius di era global saat ini. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk
mempolarisasikan efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh dari sudut pandang yang diserang, sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia, karena nyawa manusia menjadi korban. Mengganggu stabilitas keamanan negara, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sejauh ini, para teroris berasal dari individu-individu yang masuk ke dalam suatu organisasi tertentu yang tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan sosial. Potensi terorisme di Indonesia cukup tinggi, antara lain terorisme yang dilakukan oleh negara lain di daerah perbatasan Indonesia, terorisme yang dilakukan oleh warga negara yang tidak puas atas kebijakan negara, terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma dan ideologi tertentu, terorisme yang dilakukan oleh kaum kapitalis ketika memaksakan bentuk atau pola bisnis dan investasi pada masyarakat, serta teror yang dilakukan oleh masyarakat pada dunia usaha. Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan persoalan ancaman radikalisme, terorisme, dan separatisme yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara menjadi demikian vital dari ancaman radikalisme, terorisme, dan separatisme. Indonesia mempunyai beberapa titik rawan terjadinya ancaman terorisme. Titik rawan pertama ialah Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga memicu kelompok radikal untuk menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk menuju penguasaan secara global. Kemudian titik rawan kedua adalah celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan aksi teror. Pembiaran aksi-aksi intoleran dan kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila juga dimanfaatkan oleh kelompok radikal atau eksis dan masuk ke dalam aksi dan kelompok tersebut. Titik rawan ketiga adalah skala dampak yang tinggi jika terjadi terorisme di Indonesia. Salah satu pidana tindakan terorisme di Indonesia adalah sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur tentang tindak pidana terorisme. Pasal 7 mengatakan, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Kemudian tentang radikalisme, kata radikalisme juga memiliki aneka pengertian, hanya saja benang merah dari segenap pengertian tersebut terkait erat dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Sepintas, pengertian ini berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis. Penyebaran radikalisme di Indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa dapat dipilah secara kaku, baik dari kategori usia, strata sosial, tingkatan ekonomi, tingkatan pendidikan, maupun jenis kelamin. Kedangkalan pemahaman keagamaan merupakan salah satu faktor penyebaran paham tersebut. Pola penanggulangan terorisme terbagi menjadi dua bidang, yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. Pendekatan keras melibatkan berbagai elemen penegakan hukum, yaitu satuan anti teror di kepolisian dan TNI. Pendekatan secara keras dalam jangka pendek memang terbukti mampu meredakan tindak radikal terorisme, namun secara mendasar memiliki kelemahan karena tidak menyelesaikan pokok permasalahannya, yaitu aspek ideologi. Secara garis besar, pola penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, komunikasi langsung dalam bentuk dakwah, diskusi, dan pertemanan, hubungan kekeluargaan, lembaga pendidikan, seperti sekolah, pesantren, dan lainnya. Kelompok radikal teroris di era globalisasi telah mampu memanfaatkan kekuatan teknologi dan informasi internet khususnya media sosial sebagai alat propaganda sekaligus rekrutmen keanggotaan. Radikalisme memiliki berbagai keragaman antara lain radikal gagasan, radikal milisi, radikal separatis yaitu kelompok pemberontakan, radikal premanisme, radikal terorisme yaitu kelompok ini mengusung cara-cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut yang luas. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme.
Radikalisme terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama atau golongan ideologi yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu. Dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Radikalisme memiliki latar belakang tertentu yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya suatu gerakan radikalisme, yaitu tindakan terorisme. Dampak radikal terorisme dapat terlihat pada semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, keagamaan, sosial, dan politik karena keamanan yang tidak terjamin dalam suatu lingkungan. Dalam upaya pemulihan daya pikir radikalisme, dilakukanlah upaya deradikalisasi, yaitu upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi interdisipliner, yaitu agama, sosial, budaya, dan sebagainya bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Pada dasarnya, deradikalisasi bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris. Semua program deradikalisasi sejatinya dilakukan dengan menjunjung tinggi beberapa prinsip, yaitu prinsip pemberdayaan, prinsip HAM, prinsip supremasi hukum, prinsip kesetaraan, yaitu di mana semua orang sama di program deradikalisasi mesti sadar bahwa berada di pihak posisi yang sama dan saling menghormati satu sama lain. Dalam hal membangun kesadaran anti terorisme, upaya yang dilakukan yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang merupakan program pemerintah. Kita sebagai masyarakat, apalagi ASN, harus ikut membangun kesadaran anti terorisme, yaitu dengan menanamkan dalam diri antara lain: 1. Menanamkan pemahaman bahwa terorisme sangat merugikan. Yang kedua, menciptakan kolaborasi antar organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, membangun dukungan masyarakat dalam deteksi dini potensi radikalisasi dan terorisme. Yang keempat, mensosialisasikan teknik deteksi dini terhadap serangan teroris kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpilih. Yang kelima, penanaman materi terkait bahaya terorisme pada pendidikan formal dan informal. Yang keenam, negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai warga kelas 1. Yang ketujuh, aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara-cara yang melawan hukum. Yang kedelapan, negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan, dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka. 9. Melibatkan peran serta media sosial untuk membantu menyebarkan pemahaman terkait ancaman terorisme dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang ke-10, membangun kesadaran keamanan bersama yang terkoordinasi dengan aparat keamanan atau pemerintah yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal. Demikian pemaparan tentang topik wawasan isu-isu kontemporer yang terjadi pada masa sekarang ini. Kegiatan ini saya buat sebagai pelaksanaan tugas dalam kegiatan Laser CPNS Kemenak tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.